Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya ditemani istri saya, insya Allah akan mengajar manasik di PT ICT. Oke Bapak Ibu, kita lanjut masuk aja ke dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini Bapak Ibu semua bisa menghadiri acara manasik umroh, yang mana Bapak Ibu adalah calon-calon tamu Allah. Pada kesempatan kali ini Indo Citra Tamasya menyelenggarakan di Kota Jakarta ini ada 2 manasik. Yang pertama adalah kantor pusat Indo Citra Tamasya. Kita ada dari lantai 1, lantai 2 sampai lantai 5. Dan hari ini juga alhamdulillah juga kita menyelenggarakan manasik di Bogor, di salah satu masjid raya. Kita menyelenggarakan dengan grup yang sama. Jadi yang keberangkatan bulan Januari ini ada manasik di Depok dan juga yang ada di sini. Nah, kebetulan kita gabung dengan yang Ramadan, karena insya Allah Februari ini kebetulan saya sendiri akan berangkat ke Turki dan mengawal rombongan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Haji Sunarto di sini sebagai pembimbing umroh dari Indo Citra Tamasya. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Jojo, Abah Jojo. Kalau mungkin ibu-ibu sering lihat channel YouTube-nya, beliau salah satu YouTuber yang sudah kompeten, dan beliau mendedikasikan untuk membimbing calon-calon tamu Allah bisa mudah ke Tanah Suci. Jadi sengaja channel YouTube beliau didedikasikan untuk jadi amal jariah yang bisa infinity, tanpa batas hasilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan terus bertumbuh, berkembang, sukses, berbuah dan berbarokah. Amin. Atas kehadirannya, kerawuhannya saya ucapkan syukur. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan atas ilmu yang akan dibagikan, yaitu pemantapan materi pembekalan bimbingan umroh, yang kebetulan beliau boleh nanti sama-sama buka channel YouTube-nya dan subscribe ya, supaya bisa dapat materi terus-menerus. Dan hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau insya Allah berangkat sekeluarga di bulan Ramadan sebulan. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut sekalian, kita ada program 1 bulan Arba'in di Masjid Nabawi, kemudian iktikaf 10 hari terakhir di Masjidil Haram, dan melaksanakan puasa, berbuka dan bersahur di Tanah Haram. Insya Allah mohon doanya kita bisa terlaksana semua program-program yang kita rencanakan. Allah memberikan pertolongan, manfaat dan barokah. Dari saya sebagai pembuka acara, selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Bapak Ustadz Haji Jojo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'da. Para bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya memulai, saya minta pada istri saya untuk membagikan buku. Baik Bapak Ibu, saya di sini kemarin itu saya sudah buatkan buku panduan untuk manasik umroh, ya. Jadi sengaja saya buat itu adalah untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, karena banyak sekali ya di YouTube saya itu yang merasa sangat-sangat kesulitan,
Ya, memang betul ya, setiap travel itu ya, memberikan buku doa. Ya, di situ banyak pilihannya. Saking banyaknya pilihan doa yang mana akhirnya membuat bingung terkadang. Itu ya, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, akhirnya saya buatkan buku panduan untuk mempermudah ibadah umrohnya. Umumnya ada yang bertanya ke saya, jadi Pak, bagaimana sih orang yang akan melaksanakan ibadah umroh? Saya minta bimbingan dari mulai membuka pintu dia rumahnya, sampai kembali membuka pintu rumahnya, maksudnya datang dari umroh. Nah, ini biasanya memang jarang yang memberikan sampai seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan tuntunannya sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Umpama mau berangkat, itu kan yang namanya keluarga itu insya Allah ya punya anak, kemudian insya Allah punya orang tua, mertua, mungkin keluarga juga pada hadir. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, doa berpamitan pergi umroh atau haji, maksudnya bisa untuk orang yang akan melaksanakan umroh maupun ibadah haji. Ini bisa diamalkan. Ya, ada dalam hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, ya, doanya astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Ya. Jadi artinya aku titipkan kepada Allah agamamu. Amanatmu maksudnya adalah keluarga kita, dan terakhirnya amalanmu. Maksudnya kita titipkan keluarga kita, umpama kita sudah punya cucu, punya bayi dan sebagainya, kita titipkan karena kita akan ya, bepergian bukan sehari 2 hari. Bahkan insya Allah di bulan Ramadan ada paket yang 30 hari, selama 1 bulan keluarga kita itu ditinggalkan. Ya, jadi itu ya, pertama kalinya doa yang diucapkan. Titipkan keluarga kita kepada Allah. Bapak Ibu keluar melangkah dari rumahnya. Ya. Apa yang dibaca? Yang nomor 19 masih di halaman 19, yaitu Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada ya di situ ya? Nah, itu ucapan pada saat kita mau berangkat. Ingat ya, orang yang akan melaksanakan haji atau umrah itu merupakan tamu-tamunya Allah. Jadi tamu-tamu kehormatan Allah. Betul-betul kita minta pertolongan kepada Allah. Ya. Kemudian dilanjut di halaman selanjutnya, dibuka halaman 20. Pada saat naik kendaraan, umpama rombongan diantar sama naik mobil. Pada saat Bapak Ibu melangkah naik ke mobil, baca ini. Ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian duduk tuh di mobil. Ya, dilanjutkan dengan membaca Alhamdulillah 3 kali. Ya. Kemudian dilanjutkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ada ya? Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dilanjutkan Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian subhanaka ini qad dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ada dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini merupakan doa pada saat naik kendaraan. Berarti sudah 3 poin ya. Pertama, pamitan kepada keluarga. Kemudian pada saat kita melangkah, Bismillahi tawakkaltu dan seterusnya tadi ya. Kemudian pada saat naik kendaraan juga tetap berdoa. Doa ini Bapak Ibu bisa diamalkan pada saat naik pesawat. Terus bagaimana Pak prakteknya? Orang yang akan melaksanakan ibadah umroh kalau ternyata keberangkatannya datangnya ke Madinah terlebih dahulu. Nah, pada saat Bapak Ibu berada di kota Madinah, dipersilahkan biasanya itu dijemput sama mutawifnya. Apa sih tugasnya mutawif? Mutawif itu diantaranya tugasnya itu adalah membimbing Bapak Ibu sekalian agar di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya pertama lancar. Kemudian menunjukkan tempat-tempat yang harus dituju. Umpamanya di mana tempatnya Masjid Nabawi arahnya dan sebagainya. Intinya dia membimbing Bapak Ibu ya, di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya supaya lancar semua dari mulai awal datang sampai berakhirnya pulang ke tanah air. Pada saat Bapak Ibu berada di Madinah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, silahkan memperbanyak ikut sholat wajib di Masjid Nabawi. Ingat, dalam hadis itu diterangkan, ya, barang siapa yang sholat di masjidku, maksudnya Masjid Nabawi,
itu pahalanya lipatannya 1000 lipatan dibandingkan dengan tempat lain. Berarti pahalanya sangat pol. Silahkan, jangan kita itu sedikit-sedikit umpama capek, bahasa kitanya itu manja, jangan ya. Karena apa? Kita sudah mengeluarkan biaya besar. Kemudian waktunya semuanya, nah itu supaya dipersungguh ibadahnya ya. Kemudian silahkan mempersungguh sholat-sholat sunahnya. Pak, saya bingung sholat sunahnya itu yang kayak apa? Silahkan dibuka YouTube saya, YouTube Abah Jojo. Di situ banyak cara-cara tips untuk memperdalam ilmu, terutama masalah sholat-sholat sunnah. Apa yang dilakukan di Raudhah? Ya, silahkan di situ. Ya, bimbingannya ada saya di YouTube itu. Silahkan umpamanya semua orang insya Allah kan punya keinginan ya. Nah, ada yang ingin misalnya punya kontrakan 100 pintu umpamanya. Ada yang berharap agar bisa kebeli emas setengah kilo atau 1 kilo umpamanya. Disitulah kesempatannya Bapak Ibu ya, datang dan masuklah ke tempat yang mustajab untuk berdoa ya, untuk berdoa. Di situ memang mustajab. Pak, saya mau berdoa bagaimana caranya? Silahkan sholat hajat ya. Sholat hajat itu apa sih Pak? Sholat pada saat seseorang itu butuh permintaan, ada permintaan kepada Allah. Ibu kan minta umpama pengen punya kontrakan 100 pintu, ya minta pada saat itu. Bagi laki-laki diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu juga insya Allah nanti ada tim ya, dari Mutawifnya itu akan diajak menuju ke Masjid Kuba ya. Pahalanya apa Pak? Orang yang sholat di Masjid Kuba, orang yang sholat di Masjid Kuba itu pahalanya bandingannya sama dengan orang yang umroh. Kita kan umroh nih, pahalanya besar, cukup di situ. Ya, Bapak Ibu sholat, umpama sholat 2 rakaat, itu pahalanya bandingannya orang yang umroh. Kemudian, Pak, umrohnya kapan? Ya, jadi pada saat Bapak Ibu datang ke Madinah, belum pelaksanaan umroh. Baru kita berkunjung untuk ibadah, memperbanyak di Masjid Nabawi. Itu belum umroh, belum. Ya. Umrohnya pada saat Bapak Ibu sudah habis waktunya, biasanya ada jadwalnya. Nah, biasanya Mutawifnya itu akan bilang, ngasih info, Bapak Ibu, ya, besok kita akan meninggalkan kota Madinah, siap-siap untuk mandi janabat ya. Karena insya Allah umpamanya berangkat jam 9, meninggalkan hotel berarti dipersiapkan segala sesuatunya dan jangan lupa mandi janabat. Ini berlaku bagi siapa saja, baik laki, perempuan, anak-anak maupun orang yang sudah sepuh. Karena Pak, ada yang bertanya, Pak, saya ini kan udah sepuh, nggak main lagi, kenapa disuruh mandi janabah? Ini merupakan sudah menjadi tuntunannya seperti itu. Ada orang yang bilang mandi janabah, kalau dalam hadis itu namanya mandi janabah. Ada yang bilang mandi besar, ada juga mandi ihram, itu hanya penamaan saja. Prakteknya sesuai dalam hadis diterangkan bahwa itu namanya mandi janabat. Dipahami ya? Nah, pada saat Bapak Ibu sudah mandi janabat, ini posisi masih di hotel. Ya, biasanya setelah sarapan pagi insya Allah disuruh kumpul di depan hotel untuk naik bis untuk melaksanakan umroh. Tapi belum umroh, baru mau berangkat. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Bagi bapak-bapaknya ya, dipersilahkan ya, pakai kain ihram. Insya Allah nanti yang terakhir saya akan praktekkan. Sesampainya di mikot, apabila Bapak Ibu batal wudhunya, dipersilahkan untuk wudhu dan disiapkan ada tempat wudhunya. Ya. Umpama Pak, saya masih punya wudhu, bagaimana, apa boleh saya wudhu lagi? Boleh. Ya. Umpama saya mau wudhu lagi juga boleh. Ya. Kemudian ya, setelah berwudhu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan nomor 2 itu ada di halaman 1, sholat 2 rakaat sebelum ihram di mikot. Pak, apa sih yang namanya mikot? Mikot itu tempat dimulainya orang yang umroh. Kan Bapak Ibu datang ke sana mau umroh kan? Nah ini udah mulai tandanya. Ya, jadi ya, ketentuannya, tuntunannya sholat 2 rakaat sebelum ihram. Ya, niatkan karena Allah, sholat 2 rakaat, salam, udah cukup. Maksudnya setelah 2 rakaat salam, sudah cukup seperti itu. Ya. Kemudian biasanya setelah sholat 2 rakaat,
Ya, biasanya mutawifnya itu berusaha mengumpulkan jamaah-jamaahnya, baik laki maupun perempuan, untuk langsung menaiki mobil bisnya menuju ke Mekah. Nah, di sini Bapak Ibu saya ngasih bimbingan, diusahakan ibadah umroh itu jangan terpaku ke mutawifnya. Karena kalau kita terpaku ke mutawifnya itu kan ngurus bukan 1-2 orang, banyak orang. Nah, disinilah letaknya saya memberikan buku panduan ini adalah untuk mempermudah agar Bapak Ibu bisa mandiri. Ya. Pada saat Bapak Ibu sudah naik ini duduk di bis, tuntunannya itu adalah membaca niat ihram. Boleh, Pak, saya mau sendiri udah bisa, boleh, nggak harus nunggu mutawifnya. Mutawifnya itu memang betul dia nanti akan memberikan arahan. Ya. Apabila Bapak Ibu tidak bisa, tujuan mutawif itu membimbing, tapi kalau sudah bisa boleh, silakan. Nah, bacaannya apa? Bacaannya labbaik Allahumma umrotan. Cukup seperti itu. Pak, artinya apa sih Pak yang namanya labbaik Allahumma umrotan? Bapak Ibu itu yang namanya umroh haji itu dipanggil oleh Allah untuk mendatangi, untuk haji dan umroh. Ya kita menjawab, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, aslinya niat itu adanya di dalam hati. Jadi dalam hatinya itu supaya niatkan, ya Allah, saya akan melaksanakan ibadah umroh karena ingin mendapatkan pahala atau balasan dari Allah. Itu yang namanya niat, karena Allah adanya niat itu urusan hati. Setelah hatinya sudah mantap ingin melaksanakan ibadah umroh, baru mengucapkan ini labbaik Allahumma umrotan. Hanya saja terkadang ada orang bilang, ini niatnya ya Pak untuk mempermudah, ya saja. Padahal kalau yang namanya niat itu adanya di dalam hati. Hanya saja memang ketentuannya diucapkan. Ya, labbaik Allahumma umrotan. Kemudian yang bawahnya ada ya, ada lagi labbaik Allahumma umrotan an. Ini langsung saya buatkan itu adalah untuk mengingatkan, karena biasanya insya Allah besoknya itu setelah umroh selesai, dari agen travelnya itu memberikan kesempatan untuk mengumrohkan keluarganya, khususnya yang sudah meninggal. Caranya bagaimana? Ini caranya. Jadi kalau yang di atas itu untuk diri sendiri, labbaik Allahumma umrotan. Kalau yang di bawah, labbaik Allahumma umrotan an. Sebutkan namanya, umpama namanya ibunya yang sudah meninggal namanya Ibu Siti. Berarti labbaik Allahumma umrotan an Siti. Kalau umpama nama yang mau diumrohkannya namanya Abdullah, labbaik Allahumma umrotan an Abdullah. Dipahami ya? Lanjut. Halaman 2. Pada saat ya Bapak Ibu sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, kemudian silahkan dilanjutkan dengan membaca talbiyah. Ya, saya akan bacakan. Ya, kemudian tolong diikuti ya. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ucapan ini atau bacaan ini silahkan ya, Bapak Ibu langsung dibaca pada saat setelah niat. Setelah niat itu langsung dibaca ini. Sampai kapan Pak? Tuntunannya itu sampai masuk ke Masjidil Haram. Pada saat mau masuk ya sudah. Ya. Kalau di hadis itu diterangkan sampai pada saat mau tawaf. Ya. Jadi terus dibaca. Untuk laki-lakinya dipersilahkan untuk sedikit mengeraskan suaranya karena sunahnya seperti itu. Sedangkan untuk ibu-ibu suaranya cukup biasa-biasa saja. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Di bis itu di perjalanan baca terus. Pak, bagaimana Pak? Saya udah seret, udah capek. Ya sudah selesai. Nanti lagi istirahat lagi. Itu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ya, insya Allah perjalanan dari Madinah ya. Tadi dari Mikot, dari Bir Ali, perjalanan insya Allah 5-6 jam. Ya. Kalau sudah nyampe ke kota Mekah, biasanya bisnya itu langsung menuju ke hotel. Jamaah-jamaah umroh biasanya disuruh turun untuk mempersiapkan ngambil kunci kamar. Ya.
Kemudian ya, Bapak Ibu silahkan minta ke motoibnya kunci kamarnya, kemudian silahkan naik ke lift. Selanjutnya saya mengingatkan, ingat Bapak Ibu dalam kondisi sedang ihram. Ada beberapa larangan yang harus dijauhi. Nanti saya akan sebutkan ya. Jadi pada saat Bapak Ibu sampai di hotel pun aslinya hanya untuk istirahat sebentar, belum selesai umrohnya. Belum, itu hanya suruh istirahat, nyimpen koper, nyimpen barang-barang. Nah, di sini saya menyarankan ya, karena tempo hari itu ada bapak-bapak berapa orang disuruh istirahat. Kemudian setelah istirahat disuruh turun makan. Turunnya tuh pada pakai koko. Itunya tuh baju ihram laki-lakinya dirubah diganti. Ada yang pakai peci, yang pakai sorban, ada yang pakai baju batik kayak orang mau kondangan. Nah, disinilah letaknya kita itu yang namanya ibadah itu harus tahu ilmunya. Supaya apa? Supaya tepat sasarannya mendapatkan pahala dari Allah. Itu ya, seperti itu. Ingat ya, berarti posisinya Bapak Ibu sedang tetap dalam keadaan ihram. Jadi pada saat di mikot sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, berarti Bapak Ibu ya harus menjauhi larangan-larangan yang akan saya sebutkan. Yang pertama, dilarang memakai wangi-wangian kalau sudah niat ihram. Tapi kalau belum niat ihram pada saat mandi janabat di hotel, boleh pakai sabun, gosok gigi, boleh. Silahkan. Bahkan sunahnya laki-laki itu pakai minyak wangi badannya, bukan pakaiannya. Kalau laki-laki, sunahnya seperti itu. Jadi boleh. Ya. Tapi setelah niat ihram, berarti larangan itu berlaku. Pak, saya mau nanya, di perjalanan boleh nggak pakai yang dioles-oles? Apa sih namanya? Presker umpamanya. Aslinya mudah jawabannya. Di sini dikatakan dilarang memakai apa? Wangi-wangian. Tanya ke diri sendiri. Kalau wangi, saran dari saya sementara tinggalkan, jangan dipakai. Itu sebagai tanda kehati-hatian dalam beribadah kepada Allah. Ya, tidak perlu didebatkan. Aduh, bagaimana? Cium aja. Oh, ini wangi. Ya sudah, tinggalkan. Nah, ya, seperti itu. Nah, kemudian dilarang memotong kuku. Dilarang memotong, mencabut, mencukur rambut yang ada di kepala maupun juga di seluruh badan. Ya, dilarang memetik, memotong, mencabut pohon-pohonan di tanah haram. Itu larangan. Dilarang berburu, menganiaya, membunuh binatang buruan. Dilarang bertengkar dan berkata kasar. Karena saya perhatikan ada Bapak Ibu ya, di bis pada saat dia udah niat ihram malah bercanda, ngenyeh sama teman-temannya. Itu juga jangan Bapak Ibu. Ya, terkadang kan sampai kebablasan, membuat sakit hati sesama jamaahnya. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Ingat, kita sedang beribadah. Ya, itu merupakan larangan. Dilarang berbicara porno, dilarang juga bicara yang mengandung syahwat. Kemudian dilarang menikah, dilarang melamar, dilarang menikahkan, dilarang menjima atau bersetubuh walaupun itu suami istri. Kalau sedang niat ihram, dilarang. Kemudian untuk laki-laki, pakaiannya itu dilarang menutup mata kaki. Ya, jadi pakaian ihramnya itu harus di atas mata kaki, dan apabila pakai sepatu, saya sangat menyarankan supaya dilepas pakai sandal saja pada saat sedang berihram. Ya, karena dilarang menutup mata kaki. Nah, kemudian untuk laki-laki juga, ya, memakai kain ihram itu hanya 2 lembar. 2 lembar kain, tidak boleh ditambah-tambah. Ya, dan itu pun ya, kain ihramnya tidak boleh ada jahitannya. Jahitan itu maksudnya disambung. Harus betul-betul lembaran. Kalau laki-laki, pakaian ihramnya itu adalah cukup 2 lembar kain ihram yang tidak berjahit. Kemudian untuk laki-laki dilarang memakai topi, memakai peci, sorban, atau sesuatu yang melekat dan menutupi kepala. Nggak boleh. Kalau sudah niat ihram. Dan yang terakhir untuk wanita, untuk ibu-ibu, dilarang menutup telapak tangan dan wajah. Berarti untuk kehati-hatiannya pada saat Bapak Ibu masih di Madinah mau berangkat, jangan pakai masker. Jangan pakai sarung tangan. Karena ada tempo hari ibu-ibu lupa, sudah niat ihram di bis, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, malah pakai masker. Itu ya. Jadi saya harap jangan sampai terjadi, karena apalagi sekarang ini kan di kita juga sudah bebas, tuh ya.
diusahakan tidak perlu pakai masker, dibuka, harus terlihat wajahnya dan terlihat telapak tangannya. Itu ya. Itu merupakan larangan pada saat seseorang itu hatinya sudah niat umroh dan juga sudah melafadzkan niat umrohnya. Labbaik Allahumma labbaik, boleh dibaca rame-rame, boleh sendiri, tuntunannya sendiri. Ya, boleh dibaca. Nah, sampai mana? Sampai di depan pintu Masjidil Haram. Pada saat Bapak Ibu sudah sampai di depan Masjidil Haram, silahkan sendalnya ya, supaya jangan dibawa masuk ke Masjidil Haram, supaya dibuka dan dipersiapkan kantong kreseknya, dimasukkan ke tas lempang yang biasa nanti dari travel itu kan dikasih, dimasukkan ke situ, boleh dimasukkan di bawah. Kemudian silahkan Bapak Ibu pada saat mau masuk nih Masjidil Haram kan ada pintunya besar, melangkahkan kaki yang kanan sambil baca doa ini. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfirli dunubi wabtahli abawaba rahmatik. Itu ya, ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, setelah Bapak Ibu masuk, melangkah, berarti tadi doanya diamalkan, berjalan kurang lebih sekitar insya Allah mungkin 10-15 langkah, sudah terlihat Ka'bah ada di tengah-tengah masjid, ya besar sekali. Ya seperti ini insya Allah warnanya hitam. Kemudian apa yang dilakukan? Silahkan Bapak Ibu pandang Ka'bah. Bersyukur betul-betul kepada Allah, ternyata yang tadinya hanya calon-calon tamu Allah, ternyata betul-betul diqadar Allah menjadi tamunya Allah karena sudah langsung berada di Masjidil Haram. Silahkan dibuka halaman 4-nya, ya. Doa pada saat melihat Ka'bah. Allahumma jid baitaka hada tasrifan wa ta'diman wa takriman wa birra wa mahabah. Itu ya. Silahkan dibaca doanya. Pak, di buku doa itu memang ada pilihan. Ya, ada beberapa pilihan yang panjang maupun yang pendek. Saya buatkan yang paling mudah, yang paling pendek. Tapi benar sesuai dengan tuntunannya. Ya, Allahumma jid baitaka hada tasrifa wa ta'dima wa takrima wa birra wa mahabah. Ya. Pak, saya tidak hafal bagaimana, bawa buku ini boleh sambil begini ya, Allahumma jid baitaka hada tasrifa, terus dibaca boleh ini silahkan. Justru saya berharap saya buatkan buku ini bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi jariah saya dan keluarga saya. Itu ya, jadi sengaja saya buatkan seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu setelah membaca tadi doa melihat Ka'bah. Ya, umpama ada yang bertanya, Pak, pahalanya apa sih kalau orang yang memandang Ka'bah? Di hadis itu diterangkan, ya, sesungguhnya Allah di Baitullah itu menurunkan 120 rahmat setiap malam, setiap hari dan setiap malamnya. 60 rahmat bagi orang yang tawaf di Baitullah, 40 rahmat bagi yang sholat, dan 20 rahmat bagi yang memandang Ka'bah. Ibu tuh cuma mandang doang nih, umpama nggak hafal, boleh. Niatkan karena ingin mendapatkan pahala, dapat apa? Dapat 20 rahmat. Ya seperti itu. Yang penting hatinya, yang dicatat itu hatinya. Hatinya niatkan, ya. Kata Abah Jojo dipandang juga dapat pahala. Kalau gitu saya mau mandang aja karena nggak hafal. Ya Allah berilah saya pahala 20 rahmat. Dapat. Itu ya seperti itu. Umpama tidak hafal, ya. Kemudian Bapak Ibu setelah memandang dan lain sebagainya, biasanya mutawifnya itu mengajak ke pelataran Ka'bah untuk siap-siap melaksanakan tawaf. Untuk bapak-bapaknya yang kain ihramnya tadi umpama dipakai, diusahakan ya, pundak yang kanan itu supaya dibuka. Nanti saya akan contohkan. Yang tertutup itu adalah pundak yang kiri. Kemudian mempersiapkan, Ibu, amal saya di sini, Bu. Ya. Jadi nanti saya buatkan halaman-halamannya ya untuk mempermudah. Ya. Pada saat Bapak Ibu rombongan sudah mulai, ya, biasanya itu di depannya itu mutawifnya. Nah, ini yang namanya Hajar Aswad. Ini yang bulat ini, ya. Ini diumpamakan Hajar Aswad. Nah, yang namanya mutawif itu pemimpinnya berarti ada di depan. Apa yang harus dilakukan ibu-ibu pada saat mau mulai tawaf? Nah,
Itu kan biasanya begini. Bismillahirrahmanirrahim umpama pemimpinnya atau mutawibnya. Bapak Ibu jangan lakukan seperti itu. Tunggu sampai posisinya lurus dengan Hajar Aswad. Karena saya perhatikan pada saat mutawibnya begini, pada ikut di belakangnya pada gini semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dari sana tuh ada bangsa 20 meter Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu semua terjadi karena mungkin tadi ya bimbingannya mungkin perlu ditambah ya ilmunya. Ya dipahami ya. Biarkan yang namanya mutawif sampai melewati yang lempeng itu, lempeng dengan Hajar Aswad. Nah, baru nanti yang belakang ikuti badannya supaya lurus. Kemudian ini seolah-olah megang Hajar Aswad, isyarah namanya. Bismillahirrahmanirrahim baru melangkah. Dipahami ya? Terus nanti yang bagian belakang lagi berurutan. Ya, ikuti pas lurus Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya seperti itu ya. Jadi jangan ikut-ikutan temennya karena kan temennya udah lurus duluan. Ya. Kemudian juga cara kita misalnya mengangkat tangan seolah-olah megang Hajar Aswad cukup sekali yakin bahwa seolah-olah megang Hajar Aswad karena memang tuntunannya cukup isyarah seperti itu ya. Tangannya satu yang kanan bukan yang kiri ya, yang kanan untuk isyarah. Ada dalam hadis Ibnu Majah ini ya. Jadi para sahabat itu melakukan pada saat tawaf itu membaca ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Cukup itu. Ya. Pak, kalau umpama ngikutin Abah Jojo nih yang ada di hadis ini, apa pahalanya? Kan kita juga harus tahu pahalanya. Jangan cuma asal ikut. Ya, diterangkan dalam hadis itu Nabi bersabda, barang siapa yang tawaf di Baitullah 7 putaran, kemudian dia tidak berbicara, tidak ngobrol, kecuali membaca zikir ini, maka Allah akan menghapus darinya 10 kejelekan. Allah akan menulis baginya 10 kebaikan dan Allah akan mengangkat 10 derajat baginya sebab membaca zikir ini. Itu ya. Jadi ada pahalanya, nggak asal nyuruh-nyuruh, nggak ada. Ya. Apa tadi ucapannya? Ini ingat ya, bukan doa tapi zikir. Subhanallah pada saat sudah Bismillahirrahmanirrahim langkah, langsung dibaca zikirnya. Subhanallah walhamdulillah, tidak perlu keras-keras, tidak perlu teriak-teriak. Itu mengganggu orang lain. Apakah ada Pak yang keras-keras? Ya, insya Allah ada ya, tidak perlu disebutkan ada. Ya bismillah, wah bukan macam-macam, tidak perlu. Karena apa? Mengganggu orang lain. Kita ingat sedang beribadah. Cukup ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Ya, diulang-ulang sampai muter. Ya, oke. Nah, muter. Oh ya, saya kasih tahu ini yang namanya pojok rukun Hajar Aswad. Pojok namanya pojok rukun Hajar Aswad karena ada batu Hajar Aswad. Kemudian ini namanya orang bilang rukun Irak karena pojok ini menghadap ke negara Irak. Selanjutnya yang sebelah sini namanya ya, pojok rukun Syam. Ya, sekarang namanya Syria negaranya. Dan yang ini namanya rukun Yaman, ya. Pak baca yang tadi sampai mana? Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus dibaca berulang-ulang sampai ke sini. Nih. Sampai di sini. Pada saat sudah sampai di sini tidak perlu isyarah. Yang ada pada saat di sini yang pertama. Ya. Di sini memang sunahnya tuntunannya itu adalah mengusap. Ada barang siapa yang bisa mengusap ya, ini rukun Yaman, Allah akan menghapus beberapa kesalahannya. Hanya saja ya mutawibnya itu tidak membimbing untuk mengusap karena apa? Manusia bukan 1-2 orang banyak. Ya, boleh ikuti saja mutawibnya. Hanya saja pada saat sudah lurus, ini lurus pojokan ini, ya silakan dirubah dengan berdoa. Dalam hadis diterangkan ada, ya Nabi mempraktekkan namanya doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya. Halaman 6 itu ya ada. Itu ada dalam hadis riwayat Abu Daud. Itu ya. Setelah
Bapak Ibu nih di sini dirubah tadi ya, doa ini, doanya jangan sekali. Sambil boleh sambil diangkat tangannya berdoa. Kan kita berdoa yang ini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang paling pendek. Pak, maunya yang panjang? Ada. Allahumma ini as'aluka dan seterusnya ada. Tapi insya Allah ya, ibu-ibu di sini mau yang panjang apa yang pendek, yang mudah, Bu? Yang mudah ya. Saya kasih yang mudah, karena insya Allah rata-rata yang umroh itu di atas 45 tahun. Jadi ingin sekali ibadah umroh, tapi yang mudah, yang gampang, pahalanya besar. Itu ya Bu, seperti itu. Pahalanya bagaimana? Pada saat Bapak Ibu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, ya, diterangkan dalam hadis itu 70 malaikat ditugaskan Allah untuk mengamini orang yang membaca tadi. Membaca Rabbana atina dan seterusnya tadi. Setelah sampai di sini cukup, berarti doanya selesai. Ya, berarti dapat satu putaran atau satu tawafan. Kemudian, ya, Pak, habis nyampe sini ngapain lagi? Nanti tuh motoibnya bakal begitu lagi, ngulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim sambil menghadap ke pojok Hajar Aswad. Ibu-ibu di belakangnya jangan dulu, biarkan melangkah dulu, sejajarkan dengan tubuh kita dengan Hajar Aswad, kemudian angkat tangannya, baca tadi Bismillahirrahmanirrahim. Dipahami ya? Silahkan lakukan sebanyak 7 putaran, 7 kali berarti. Pada saat setelah selesai ya, tawaf, saya kasih masukan, posisi orang-orang yang tawaf itu hukumnya harus punya wudhu. Pertanyaannya, Pak, saya ini nggak tahan, suka buang angin, umpamanya bagaimana? Selesaikan aja sekuatnya dulu. Kemudian kalau memang betul-betul batal, ya silahkan laporan ke mutawibnya. Pak, saya batal baru dapat 3 putaran. Insya Allah sama mutawibnya, yang penting udah selesai dulu. Nanti insya Allah ditungguin, ya Bu, silahkan berwudu, teruskan. Ya. Jangan udah umpama buang angin, hayu aja karena malu. Ini masalah ibadah, kita udah capek-capek biaya dan sebagainya. Karena itu hukumnya wajib. Hukumnya itu termasuk rukun umroh. Rukun umroh itu ada 5 yang wajib harus dilakukan. Pertama, niat ihram. Yang keduanya tadi tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Kemudian sa'i sofa marwah, tahallul, motong rambut maksudnya selesai. Kemudian setelah itu tertib. Tertib itu maksudnya harus berurutan. Berarti kalau ibu-ibu nggak tahan, pengen pipis dan sebagainya, ya mendingan laporan. Karena ada ya, maaf ya Bapak Ibu, kemarin ya tahun 2019 apa tahun berapa, ibu-ibu pakai pampers. Katanya perasaan saya tuh pipis, katanya tuh gitu. Pada saat tawaf, batal lah, kenapa nggak bilang? Ya, jadi jangan ragu, kita ini masalah ibadah, jangan, biarinlah saya pipis malu. Ya nggak salah, nggak salah apa? Nggak sah umrohnya, karena tawafnya batal. Dipahami ya? Setelah selesai 7 putaran, insya Allah nanti ya, mutawibnya akan membimbing ke makom Ibrahim. Ya. Setelah Bapak Ibu sampai di makom Ibrahim, ya, biasanya kalau ibu-ibu itu khusus ke belakang, silakan. Sholatnya bukan sholat berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Itu yang namanya orang banyak sekali. Cari lahan yang kira-kira kosong, berebut. Ya, yang bapak-bapaknya pilih bagian depan. Tapi ingat ya, ingat. Ngomong kitanya tuh bicara ke mutawibnya, Pak, nanti kumpulnya di mana? Ya, jangan langsung buru-buru langsung masuk. Nanti setelah selesai bingung nyari tempat kumpulnya di mana. Ya, selalu koordinasi dengan timnya, mutawibnya. Pak, nanti kumpulnya di mana setelah sholat? Tuh ya, seperti itu. Insya Allah nanti disuruh kumpulnya dekat-dekat dengan ada galon-galon air Zam-Zam. Ya, Pak, apa tuntunannya pada saat di belakang makom Ibrahim? Diterangkan dalam hadis itu. Ya, kita diusahakan membaca, ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ingat ya, baca ta'awudz dulu karena ini merupakan ayat dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidu min maqami Ibrahima musholla. Baru kemudian silahkan sholat 2 rakaat. Pak, niatnya bagaimana? Niatnya adanya di dalam hati karena Allah, sudah cukup. Allah itu tahu apa yang akan dilakukan, tahu Bapak Ibu. Ya, langsung saja Allahu Akbar. Ya, tapi niatkan hatinya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu namanya karena Allah.
Kemudian tuntunannya bagaimana? Diterangkan dalam hadis itu, ya, rakaat pertama, ya pas gini ya, Allahu Akbar, silakan membaca doa iftitah. Ya, ada yang doa iftitah itu kan ada pilihan yang Allahu Akbar kabiro dan seterusnya ada. Ada lagi dalam hadis itu ya beberapa pilihan boleh sebagaimana Bapak Ibu biasa sholat. Kan langsung Allahu Akbar nggak langsung Al-Fatihah, namanya baca doa iftitah. Selanjutnya silahkan membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah hafal ya. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Kafirun. Kemudian itu rakaat pertama. Kemudian bangun lagi, rakaat kedua silakan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas. Pas saya hafalnya kulhu, yaitu Al-Ikhlas itu yang kul huwallahu ahad. Terkadang kan kalau ibu-ibu yang sudah sepuh taunya kulhu, katanya surat kulhu, yaitu ya, kul huwallahu ahad, Allahu somad. Pas saya bisanya kulhu semua boleh. Tapi kalau mau ngikutin tuntunannya, surat Al-Kafirun dibaca pada saat rakaat pertama. Yang kedua, surat Al-Ikhlas. Itu ya. Setelah salam, dapat 2 rakaat salam, kemudian apa sih tuntunannya? Tuntunannya ya Nabi memberikan contoh membaca doa Nabi Adam. Emang ada apa pahalanya? Pahalanya ada. Ya. Ini insya Allah cukup panjang, tapi insya Allah boleh dibaca, boleh seperti ini. Ya. Jadi dalam hadis diterangkan keutamaannya orang yang sholat tadi ya, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian membaca doa Nabi Adam, keutamanya yaitu Allah akan mengabulkan doa-doanya. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah akan menghilangkan dari segala kesusahannya. Insya Allah Bapak Ibu punya kesusahan. Sekaya-kayanya orang insya Allah punya kesusahan. Nah, kemudian Allah juga akan memberikan keuntungan pada usahanya. Apalagi umpama yang punya bisnis, yang punya dagangan dan sebagainya, Allah akan ada di belakangnya untuk memberikan keuntungan. Nah, kemudian yang terakhir ya, Allah akan mendatangkan dunia kepadanya dengan mudah. Walaupun orang itu tidak minta. Jadi mudah aja urusan dunia itu gampang. Berarti kan besar sekali pahalanya. Itu keutamanya doa Nabi Adam. Nah, Pak doanya bagaimana? Ya, doanya tadi, buka Bu. Ya, doanya pendek insya Allah ya. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma indi faghfirli dunubi as'aluka imanan yubahi qalbi wa yaqinan syadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtali waruddini biqadaik. Ya, cukup sebatas itu, tapi keutamanya pol. Pak saya nggak bisa, bagaimana Pak? Boleh, ini nggak wajib, boleh ya. Tapi kalau pengen, kan kita niatnya kan banyak pahala. Nah, silahkan dibaca. Saya kasih tuntunannya seperti itu, ada hadisnya. Itu ya. Setelah membaca doa ini, kemudian apa lagi? Silahkan Bapak Ibu minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ingat, yang namanya di belakang makom Ibrahim merupakan salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Kesempatan emas itu silahkan. Contoh umpama, wah, kata Abah Jojo katanya minta, boleh nggak pakai bahasa Jawa? Boleh. Setelah itu Bapak Ibu, ya biasanya mutoibnya itu duluan. Nah, biasanya tadi nunggunya di tempat minum air jam-jam yang ada galon-galonnya. Nah, kemudian ya, Bapak Ibu kan tadi sudah selesai sholat, silakan datang ke mutoibnya, nggak usah nunggu diperintah. Insya Allah mutoibnya nggak nyuruh-nyuruh, nggak. Kalau untuk ibadah mah masing-masing, ambil gelasnya, kemudian dipijit, ada pilihan. Ada air biasa yang nggak ada tulisannya, yang dingin ada tulisannya COLD, cold berarti dingin. Saya menyarankan jangan dipijit yang ada tulisannya. Karena apa? Dikhawatirkan ya, kondisinya lagi capek, lemah, minum yang dingin. Jadi yang biasa-biasa saja. Nanti kalau sudah selesai dan sebagainya boleh. Ini hanya sebagai saran. Tuh ya. Kemudian ada yang bertanya, Pak, bagaimana, adakah tuntunannya? Monggo silahkan dituangkan Bu. Ya. Pada saat
pada saat Nabi, ada dalam hadis itu diterangkan, ingin minum air Zam-Zam, khusus nih air Zam-Zam, posisi Nabi itu berdiri, bukan jongkok, bukan duduk. Ini umpama Ka'bahnya begini. Nah, ya. Kemudian dibaca doanya ada di situ, halaman berapa, Bu? 10. Halaman 10. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Pak, mau ditambahin wasakomin birahmatika ya arhamar rahimin, boleh. Ini yang pendek ada, yang saya kasih itu yang pendek, ada hadisnya. Ya. Setelah itu bagaimana Pak setelah membaca? Silakan hatinya supaya niatkan, supaya berbicara hatinya, supaya gerentes mintanya apa. Umpamanya, kebetulan nih, ya, baru pertama kali ke Mekah, mau minum air Zam-Zam. Saya ingin supaya dengkulnya sehat. Umpama sakit dengkul, umpamanya boleh. Ya Allah, sehatkanlah dengkul saya. Ya Allah, umpama orangnya sering lupa, umpama, ya Allah, semoga Engkau berikan kepada saya daya ingat yang kuat, kecerdasan dan sebagainya, boleh. Ya Allah, saya punya penyakit emah, minta kepada Allah. Hatinya supaya apa tadi? Gerentes. Karena dalilnya itu ada, diterangkan, barang siapa yang minum air Zam-Zam itu tergantung niatnya. Niatnya apa? Pengen sembuh, insya Allah nanti disembuhkan sama Allah. Seperti itu ya. Cara minumnya bagaimana Pak? Perhatikan cara minumnya. Bismillah. Sekali, ya, 1 kali. Tapi sebelum minum tadi apa tadi? Bacanya Bismillah. Doa, setelah doa baca Bismillah, kemudian diminum. Kemudian tidak usah pakai Bismillah lagi, kan udah tadi sekali, minum lagi 2 kali. Yang terakhir silahkan dihabiskan. Ini umpama air Zam-Zam. Ini air putih biasa insya Allah ya, seperti itu. Selesai. Ya, selesai 3 kali tegukan. Ya, itu sunahnya, itu tuntunannya dari Nabi seperti itu. Setelah itu, ya, setelah minum selesai, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup seperti itu. Dipahami ya? Nah, kita lanjutkan. Pada saat sudah selesai minum air Zam-Zam, mutawifnya akan membimbing menuju ke Bukit Sofa. Berjalan rombongan, kurang lebih mungkin sekitar 200 meter. Agak sedikit nanjak. Setelah sampai di Bukit Sofa, mulai menanjak nih, mulai kakinya tuh agak menanjak. Ya. Silahkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sofa wal marwata min syairillah. Cukup seperti itu. Ada di situ? Inna sofa wal marwata min syairillah. Ya, didahului dengan membaca ta'awud. Ya, seperti itu. Kemudian setelah sampai di puncaknya, silahkan menghadap ke Ka'bah. Pak, saya bingung Ka'bahnya di mana? Insya Allah orang lain juga sama pada menghadap Ka'bah. Ikutan, nanti insya Allah kelihatan. Ya, kelihatannya seperti ini insya Allah sedikit. Terkadang kan bingung muter-muter mana ya Ka'bah. Udah ikutan aja orang-orang pada ngadap kemana, insya Allah ke Ka'bah. Kemudian silahkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ucapan itu dibaca 3 kali, diulangi. Setelah membaca itu, yang tadi Allahu Akbar dan seterusnya, tuntunannya itu Nabi langsung berdoa sesuai dengan kebutuhan doa masing-masing. Ada orang yang misalnya punya keluarga, punya anak yang belum punya jodoh, minta di situ boleh. Ada yang minta ingin pergi haji supaya cepat hajinya, boleh. Tuntunannya seperti itu. Saya maunya baca yang lainnya, ada yang panjang. Ya, di halaman 13. Ya, dilanjutkan dengan Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka kama hadaitani lil Islam alla tanjiahu minni hatta tatawafani wa anna muslim. Allahumma a'simna bidinika wa tawayatika wa tawayati rasulika wa janibna hududak. Allahumma ja'alna nuhibbuka wa nuhibbu malaikataka wa ambiyaka wa ambiyaika wa rusulika wa nuhibbu ibadaka sholihin. Allahumma habibna ilaika wa ila malaikatika wa ila ambiyaika wa rusulika wa ila ibadika sholihin. Allahumma yasirna lil yusra
wa jannibnal usra waghfir lana fil akhirah wal ula waj'alna min a'immatil muttaqin. Pak, panjang banget. Umpamanya nih ibu-ibu yang kesulitan, boleh tidak dibaca, boleh. Ya, saya di sini diberikan, khawatirnya kan, Pak kok gampang nih, terlalu mudah bagi saya kasih, boleh. Baca rame-rame bareng, boleh mengikuti mutawibnya. Saya ini maunya baca sendiri juga boleh. Yang penting jangan terlepas dari rombongannya. Ya, seperti itu. Setelah membaca doa ini, silahkan Bapak Ibu minta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permintaannya, pakai bahasa yang Bapak Ibu mengerti. Ya, silahkan. Minta sehat, minta rezeki, minta apa saja silahkan. Kemudian setelah itu turun berjalan menuju ke Bukit Marwah. Pada saat mulai turun, apa yang dibaca? Tuntunannya supaya berzikir. Zikirnya boleh yang tadi pada saat mau tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Boleh terus berjalan. Kurang lebih sekitar 200 meter ada lampu warna hijau. Tuntunannya kalau laki-laki ngincik. Ngincik itu lari-lari kecil. Ya. Kalau yang untuk perempuan berjalan seperti biasa-biasa saja. Pak, ada nggak doanya? Doanya Rabbighfir warham wa antal azizul akram. Pak, sulit Pak, ada nggak yang mudah? Boleh membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Ya, karena tidak ada bacaan yang wajib di sini. Setelah melewati lampu hijau, kemudian berjalan lagi menuju tadi karena belum sampai yang namanya Bukit Marwah. Silakan berzikir. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Orang-orang ini ada rombongan sambil kencang-kencang doanya. Biarkan. Nanti baru berapa putaran udah royo nantinya. Insya Allah seperti itu, ya. Nah, di sini saya kasih tipnya sedang-sedang saja. Pada saat sampai di Bukit Marwah, sama doanya, bacaannya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Pada saat naik nanjak, baca itu. Kemudian silahkan langsung menghadap ke Ka'bah. Bacaannya sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulangi sampai 3 kali. Kemudian setelah itu dibaca yang tadi itu di halaman 13. Kalau sekiranya kesulitan lewatkan boleh. Nah, itu di sini saya menyarankan selain kita mengikuti mutawibnya diusahakan ya, mandiri. Kalau sudah selesai buru-buru aja minta. Ya, minta karena itu termasuk salah satu tempat yang mustajab. Jadi Bukit Safa dan Marwah itu merupakan di antara tempat-tempat yang mustajab yang ada di Masjidil Haram. Mustajab itu apa sih, Pak? Mustajab itu terkabul. Jadi kalau orang minta itu dikasih. Ya, seperti itu. Nah, pada saat Bapak Ibu selesai berada di Bukit Marwah berarti dapat satu perjalanan sa'i. Kalau sudah berjalan, ya turun sama doanya sama tadi bacanya. Subhanallah walhamdulillah dan seterusnya sampailah di ada yang namanya lampu hijau. Bacaannya sama. Ya, bacanya tadi ya, Rabbighfir warham. Umpama enggak hafal nih, Pak saya bisanya Rabbighfir warham, boleh. Ampunilah saya, sayangilah saya. Artinya seperti itu. Saya mau baca Rabbana atina fid dunya, boleh. Ya, seperti itu. Setelah selesai lampu hijau, kemudian terus berjalan kembali menuju Bukit Safa. Nanti pada saat naik sama bacaannya. Nah, kemudian itu diulang-ulang Bapak Ibu, bolak-balik sebanyak 7 perjalanan akan berakhir di Bukit Marwah. Dipahami ya? Nah, berarti kalau misalnya Bapak Ibu tertinggal bagaimana? Umpamanya, ya, namanya orang tuh kan ada yang boleh nggak istirahat dulu? Boleh, bahkan di pinggirnya itu disediakan tempat minum. Boleh minum. Jadi pada saat sa'i itu boleh kita misalnya buang angin. Umpama nggak kuat nih, boleh nggak apa-apa, diam-diam aja boleh. Ya, kemudian
silahkan Bapak Ibu kalau haus silahkan ke pinggir, sudah disiapkan air minum, tinggal ngambil. Wah saya capek sekali, bagaimana kakinya sakit? Udah berhenti dulu boleh, sebentar, berapa menit, yang penting bilang ke mutawibnya, Pak saya sebentar kakinya sakit. Ya, boleh, yang penting tadi koordinasi. Ya, nah ujung-ujungnya nanti terakhirnya berada di Bukit Marwah. Kalau umpama Bapak Ibu perasaan udah 7 tapi berada di Bukit Sofa, berarti ada yang kurang. Terus bagaimana cara mengatasinya? Silahkan ditambah 1. Umpama keder nih, udah 6 apa 7, tambah saja 1. Teruskan saja, nanti berakhirnya di Bukit apa tadi? Marwah. Dipahami ya? Kalau sudah selesai 7 kali perjalanan, ya, berarti yang terakhir melaksanakan tahallul dengan cara memotong rambut. Nah, di sini saya mengingatkan Bapak Ibu, dipersiapkan gunting kecil, dimasukkan ke koper bagasi pada saat mau berangkat. Ya, kalau untuk bapak-bapaknya bisa dimasukkan ke kain ihram, digulung-gulung, boleh. Karena kan kita mau umroh, orang juga tahu para petugasnya, ini mah orang umroh. Walaupun bawa gunting boleh. Yang sudah-sudah insya Allah saya seperti itu. Nah, jangan lupa pada saat awal dari hotel mau berangkat ke masjid, dibawa guntingnya, masukkan ke tas lempang. Ya, dibawa karena untuk tahallul. Saya di sini juga mengingatkan buat Bapak Ibu, umpama lupa nggak bawa, boleh pinjam ke temannya. Tapi jangan sekali-kali ada anak-anak tanggung nih, yang umur-umur belasan itu, menawar-nawarkan gunting. Kalau orang awam yang baru umroh dikiranya itu fasilitas dari Masjidil Haram. Main ambil aja biasanya, begini dia. Diambil, dipotong. Nanti setelah motong tuh 20 real. Kalau 20 real kali 4.590.000. Tapi kalau umpama Bapak Ibu banyak uangnya, niatan saja sodako boleh. Tapi kan sayang, baru sepotong aja sudah bayar 90.000, takutnya hatinya dongkol. Untuk menjaga seperti itu, saya kasih tahu, diusahakan minjem saja ke temannya. Itu ya. Itu sudah diberantas Bapak Ibu, sudah diusir sama petugas, datang lagi. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai memotong rambut, umpama ada pertanyaan, Pak boleh nggak dipotongkan sama temennya? Boleh. Ya, umpama suami istri, boleh nggak istrinya dipotongkan? Boleh, silahkan. Dipotong secukupnya saja. Karena ingat besoknya lagi ada acara umroh untuk mengumrohkan keluarganya yang sudah meninggal. Contoh umpama bapak ibunya sudah meninggal, saya mau mengumrohkan. Berarti bapak-bapaknya jangan dibotakin dulu. Cukup dipotong aja secukupnya. Yang penting sudah syah. Sudah selesailah yang namanya rangkaian ibadah umroh, berarti tuntas, berarti berhasil, sukses umrohnya. Umroh untuk diri sendiri. Silahkan Bapak Ibu ikut mutawibnya untuk pulang ke hotel. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan pada saat keluar dari masjid? Ada halaman berapa, Bu? Halaman 17, dibaca doa keluar masjidnya. Bismillahi wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba fadlik. Kaki yang kiri dilangkahkan keluar, baca doa. Pas mau keluar nih, ya, pas mau keluar, kelak kiri langsung baca doanya. Nah, setelah itu biasanya insya Allah mutawibnya ya, menginformasikan, silahkan pada istirahat, silahkan kalau mau yang ke masjid boleh. Ya, berarti rangkaian ibadah untuk diri sendiri sudah selesai. Kemudian saya lanjutkan. Ya, insya Allah dari travel ini akan memberikan kesempatan buat Bapak Ibu barangkali ingin mengumrohkan keluarganya. Apakah boleh? Boleh. Kan diri sendiri sudah, syaratnya adalah orang yang ingin mengumrohkan harus, dirinya sendiri harus sudah umroh. Nah, insya Allah akan diinfokan. Ya, 1 hari untuk istirahat, biasanya insya Allah besoknya itu diinfokan untuk mengumrohkan. Pak, bagaimana tata caranya? Sama. Pada saat kita ingin umroh ataupun mengumrohkan, tetap yang pertama tuntunannya mandi janabat, atau mandi besar, atau mandi ihram. Itu hanya penamaan saja. Silahkan. Umpama mutawibnya, Bapak Ibu besok siap-siap ya jam segini. Berarti kita harus siap mandi janabat. Nggak usah disuruh.
Yang laki-laki mempersiapkan pakai pakaian ihramnya. Biasanya naik bis rame-rame rombongan menuju mikot. Tapi mikotnya tidak keluar Mekah. Kalau yang awal kan kita ada di Bir Ali jauh. Perjalanan kurang lebih 6 jam. Ini insya Allah ya, perjalanan kurang lebih 1 jam. Bisa umpama ke Tanim, bisa ke Ji'ronah, yang sedikit jauh ada di Hudaybiyah. Ada beberapa pilihan. Kemudian prakteknya bagaimana Pak? Prakteknya pada saat kita ada di mikot, silakan sholat 2 rakaat. Ya, sama seperti yang awal. Setelah sholat 2 rakaat, silahkan Bapak Ibu biasanya disuruh kumpul ke bis menuju ke Mekah untuk sa'i, tawaf dan sa'i. Nah, pada saat sudah duduk, silahkan dibaca niatnya. Labbaik Allahumma umrotan an. Ada an yang ujungnya ada an itu dari. Ya, labbaik Allahumma umrotan an, umpama nama bapaknya Abdullah, an Abdullah. Yang nggak boleh bagaimana? Yang nggak boleh itu umpama ingin mengumrahkan sekaligus 2 orang. Itu tidak ada tuntunannya. Jadi harus 1 orang, 1 orang. Kecuali besoknya lagi. Saya mau berangkat sendiri, tahu ini boleh. Silahkan. Ya, ingat ya, berlaku 1 umrahan untuk 1 orang. An Abdullah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh dari Bapak Abdullah. Kurang lebih seperti itu artinya. Ya, karena kita ingin mengumrohkan orang tua kita. Niatkan hatinya ingin melaksanakan umroh untuk orang tuanya. Pahalanya untuk orang tuanya. Dipahami ya? Kemudian setelah itu, bis akan menuju ke langsung, nggak ke hotel lagi insya Allah. Ya, karena dekat, langsung menuju ke masjid, tadi Masjidil Haram. Kemudian melakukan apa? Melakukan tawaf 7 putaran, sholat 2 rakaat, minum air jam-jam, kemudian sa'i, terakhir tahallul. Dapat deh 2 umrohan untuk diri sendiri dan orang tuanya. Umpamanya ingin terus menambah karena umpama punya 2 orang tua yang sudah meninggal, insya Allah tinggal bilang saja ke mutawifnya, Pak, boleh enggak ya saya ingin mengumrohkan orang tua saya lagi, yang satunya, umpamanya. Tinggal ngomong, biasanya itu dikoordinir mandiri. Ada beberapa orang berangkat naik taksi juga bisa. Ya. Nah, di sini juga ada catatan. Ini insya Allah yang akan berangkat kan ada juga di bulan Ramadan. Nah, untuk khusus yang di bulan Ramadan, kalau umpama pada saat habis tawaf, kemudian setelah selesai tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, selanjutnya kan minum air jam-jam. Karena umpama kondisi sedang puasa, umpama siang hari, ya jangan langsung Abah Jojo kan nyuruhnya minum, ya diusahakan jangan minum. Itu ya, seperti itu ya. Ini hanya sebagai masukan. Nah, berarti sudah mendapatkan apa tadi? 2 acara, umroh sendiri dan mengumrohkan. Nanti insya Allah dalam beberapa hari kepulangan, insya Allah nggak selamanya di situ. Insya Allah Bapak Ibu juga sudah kangen dengan cucunya, anaknya dan sebagainya. Nanti dikasih informasi, umpama pulang hari ini jam segini, kumpul jam segini, silahkan tuntunannya melaksanakan tawaf wada. Ya, jadi seperti itu tuntunannya. Nah, Pak, yang namanya tawaf wada bagaimana? Nah, tawaf wada itu, ya, prakteknya, pakaiannya, aslinya, tuntunannya itu untuk perempuan bebas. Umpama pakaiannya seperti ini, yang penting nutup aurat. Untuk yang laki-laki juga sama bebas. Umpama pakaian seperti ini juga boleh. Hanya saja saat ini peraturan baru di Masjidil Haram, barang siapa yang mau tawaf, mau ibadah di pelataran situ, pelataran Ka'bah, laki-laki diwajibkan memakai kain ihram. Ya ikuti saja aturan seperti itu. Hanya saja bedanya kita tidak sedang berihram, boleh pakai daleman, boleh pakai kolor, boleh. Karena sedang tidak berihram, hanya saja mengikuti aturan harus pakai kain ihram. Dipahami ya? Nah, lakukan sebagaimana tawaf sunnah. Ya, 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, ada doanya, doa sebanyak-banyaknya. Ya, jangan lupa saya menyarankan doa minta kembali lagi agar bisa haji dan umroh. Insya Allah Bapak Ibu kalau sudah datang ke sono, rata-rata kalau ditanya, Pak Bu pengen berangkat lagi enggak? Ya maulah Pak. Insya Allah seperti itu. Ya, doanya Allahumma rzuqnal auda ila Makkah fi salamah wal barokah
wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Doa ini adalah dibaca boleh pada saat setelah selesai tawaf wada. Karena isinya minta kepada Allah supaya Allah memberikan rezeki yang berlimpah, yang barokah. Kemudian minta supaya dipanggil lagi untuk bisa melaksanakan umrah maupun haji. Ya. Nah, setelah itu boleh nggak Pak doa yang lainnya? Boleh, bebas. Ya. Terkadang banyak ya, saya perhatikan sampai sedih pada nangis karena ingin berpisah dengan Baitullah. Setelah tawaf wada selesai, tugasnya apa lagi? Beres-beres. Kan mau pulang. Kangen sama cucu, kangen sama anak-anak insya Allah. Ya. Silakan beres-beres dan lain sebagainya. Nah, ada yang bertanya waktu itu di YouTube itu, Pak boleh nggak saya sholat lagi, balik lagi? Tuntunannya tidak seperti itu. Kalau yang namanya tawaf wada itu tawaf berpamitan. Contoh, saya umpama datang ke rumah ibu, udah dikasih makan, udah dan sebagainya, udah ngobrol lama, umpama pamitan. 2 jam kemudian datang lagi. Rasanya ya tidak seperti itu. Ya, jadi kalau sudah berpamitan sudah fokus beres-beres pulang kampung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, karena waktunya sudah cukup, 11:30 lewat. Bila mana ada kesalahan saya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.